Shalom saudaraku. Saudara, kalau kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita akan temukan benang merah yang terus-menerus nyambung dari awal hingga akhir dari kitab suci yang merupakan kebenaran ini. Saudaraku, kitab suci menceritakan mengawali akan apa yang disampaikannya, yaitu tentang penciptaan alam semesta, hari pertama, kedua, ketiga, dan sampai hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Ya, saudara ya, manusia pertama yaitu Adam diciptakan, kemudian Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri, maka Adam pun ditidurkan dan diambil dari tulang rusuk Adam, ya, diambil dan dibangunnyalah dari tulang rusuk itu seorang manusia yang disebut perempuan, yaitulah Hawa, ibu dari kita semua. Nah, kemudian Adam melihat Hawa dan berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Itu ada di dalam kitab Kejadian, awal dari kitab suci kita. Manusia pertama. Nah, kita sekarang melihat kitab Wahyu, yaitu akhir dari kitab suci kita. Di dalam kitab Wahyu 22, jadi Wahyu yang terakhir, pasal terakhir, kita lihat ayat yang ke-17, saudaraku. Di situ dituliskan, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Jadi di situ ada Roh Kudus dan pengantin perempuan. Jadi pengantin perempuan ini dipimpin oleh Roh Kudus. Bukankah gereja Tuhan itu adalah umat yang dipimpin oleh Roh Kudus? Roh dan gereja Yesus Kristus Tuhan, yaitu pengantin perempuan itu dikatakan berkata. Mereka berkata bersama, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Jadi ini terus berantai, saudaraku ya. Jadi ada satu panggilan dari pengantin perempuan dan roh, marilah. Dan orang yang datang ikut bersama berkata, marilah, dan bergabung mereka semua. Bergabung menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Ini adalah berita kabar baik, berita Injil dari setelah Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus, gereja Tuhan bergerak. Inilah pengantin perempuan dan roh yang terus berkata, marilah, marilah, marilah. Siapa yang mau percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Marilah, itu terus berlangsung. Ya, dari abad ke abad, saudaraku, sampai akhir zaman ini. Nah, kitab Wahyu 22 berbicara tentang akhir, saudara. Jadi tadi awalnya Adam ketemu dengan Hawa. Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam. Itu kan Adam yang pertama, manusia pertama Adam, ya. Coba kita lihat, saudara, saya kok tertarik untuk mengajak saudara melihat akan 1 Korintus 15 supaya kita bisa membandingkan antara Kristus dan Adam dan Kristus, ya. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-45. Saya bacakan, saudara. Seperti ada tertulis, manusia pertama, ya kita semua setuju manusia pertama yaitu Adam. Bapak kita, Adam, menjadi makhluk yang hidup atau menjadi jiwa yang hidup, living soul. Tetapi Adam yang akhir, ini adalah Tuhan Yesus. Ketika Yesus itu menyatakan diri, maka dia mengakhiri akan era Adam yang pertama. Dia disebut Adam yang akhir, menjadi roh yang menghidupkan. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia beroleh kehidupan baru. Ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah,
tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Nah, saya ingin kita sedikit memberi perhatian pada ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Ya, manusia pertama, Adam itu kan dari debu tanah. Dan bersifat jasmani. Kita pun punya tubuh keturunan Adam yang bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Ketika kita terima Yesus, kita menerima roh kehidupan, Kristus hidup di dalamku. Bahkan Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ingat perjamuan kudus, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dari dagingku, minum dari darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Jadi kita orang-orang percaya ini sebetulnya ya kita masih mengenakan akan tubuh yang lama ini, yaitu tubuh yang kita warisi dari Adam melalui orang tua kita, alamiah, tetapi yang rohaniah juga ada. Ya, itu begitu maksudnya. Nah, itulah manusia kedua yang rohaniah. Manusia pertama ini nanti akan mati, kita akan dikuburkan, atau kita nanti kalau Tuhan datang kita masih hidup, kita akan diubahkan. Karena yang lama ini, yang alamiah ini harus berlalu, diganti yang rohaniah. Demikian. Nah, saudara, saya ingin kaitkan itu dengan pengantin perempuan. Kenapa? Tadi Adam pada waktu mati, saudara, bukan mati ya, ditidurkan. Adam ditidurkan oleh Allah, itu dari tulang rusuknya diambil satu dari tulangnya dirusuk ini, dari rusuknya diambil satu tulang rusuk, kemudian dibangunnyalah seorang yang menjadi pasangan abadi bagi Adam. Nah, ketika Tuhan Yesus menyelesaikan karya penebusan di atas kayu salib, ada seorang prajurit yang menikam Tuhan Yesus di lambungnya. Ada lubang di situ. Nah, saudara, ini merupakan sebuah sebuah gambaran bahwa kenapa kok sampai dia ditusuk, ditikam. Ya, nanti itu menggenapi akan Zakaria yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi akan meratapi dia yang ditikamnya. Tapi sebetulnya ada satu tafsir rohani di mana itu gambaran bahwa lahirnya gereja Tuhan atau mempelai wanita itu juga dari tulang rusuk mempelai pria. Nah, Tuhan Yesus nanti akan datang kembali sebagai mempelai pria, dan kita ini dibangun dari bagian dia menjadi pasangan abadi dari sang mempelai pria. Jadi, saudara, tadi kita sudah membaca Wahyu 22 berbicara tentang mempelai dan pengantin perempuan dan roh itu berkata marilah. Ini penginjilan, saudara, berita Injil yang terus kita beritakan. Jadi kalau Anda dengar hari ini, ya saya berbicara dan Anda mendengar, saya sampaikan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Anda pun akan masuk dalam kelompok mempelai wanita. Dan Anda pun bisa memanggil sebanyak mungkin orang yang mau bertobat dan percaya. Marilah, begitu ya. Itu ada di Wahyu 22 ayat 17 tadi. Nah, saudaraku, peristiwa ini adalah puncak dari rencana Bapa Surgawi, rencana Allah. Bahwa Bapa Surgawi sudah merencanakan akan pasangan abadi bagi Yesus Kristus, Sang Putra, yaitu gerejanya, pengantin perempuan tersebut. Makanya di dalam Wahyu yang ke-19, saudaraku, ini berbicara tentang perjamuan kawin anak domba, itu dikatakan di ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya itu kita, gerejanya, siap sedia. Saudaraku, bukankah ini yang seharusnya menjadi sasaran akhir dari pengharapan kita, puncak dari pengharapan kita,
yaitu kita akan menyatu bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Dilambangkan di dalam sebuah pernikahan. Makanya di kitab, bukan di surat Efesus dikatakan oleh Rasul Paulus, rahasia ini besar, misteri ini besar. Itu bicara tentang pernikahan, saudaraku. Jadi betul-betul nanti kita akan menyatu dan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, dari awal hingga akhir, benang merahnya jelas. Adam yang merupakan manusia pertama, Yesus Kristus yang disebut Adam yang akhir, manusia kedua, yang berasal dari sorga. Ini semua gambaran jelas, gamblang. Tinggal saudara mau percaya atau tidak. Hari-hari ini kita sedang berjalan menuju akhir dari segala sesuatu. Lonceng zaman, Israel itu jelas berdentang dengan nyaring. Mari kita siapkan diri kita. Tuhan Yesus memberkati.